Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nusaibah MPD selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas C2 MIR PGMI IAIN Kudus, dan tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Naim Muyasaroh dengan NIM akhir 098, 2. Nila Zuliana dengan NIM akhir 104, dan saya sendiri Evi Rismala Putri dengan NIM akhir 101 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tujuan Pendidikan dalam Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Naim Muyasaroh. Kepada Naim Muyasaroh dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rekanita Evi, yaitu tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Tujuan berarti arah atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam bahasa Arab, tujuan itu disebut ahdof dan alghor. Ahdof atau secara harfiah berarti alghor al-muntadal fihi bil sibam, atau sasaran objek yang diperlombakan dengan panah, atau kullu syai'in ta'dim murtafi, segala sesuatu yang besar dan tinggi. Dan alghor berarti maksud yang ingin diinginkan. Dengan demikian, tujuan pendidikan berarti sasaran yang ingin dicapai atau diraih setelah melalui proses pendidikan. Artinya, pendidikan yang merupakan suatu proses mempunyai target atau tujuan yang ingin dicapai, di mana tujuan tersebut melekat atau dimiliki oleh peserta didik setelah melalui proses pendidikan. Selanjutnya, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan tujuan pendidikan menurut Al-Quran, yaitu 1. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut Sayyid Qutb, meskipun ayat di atas sangat singkat namun mengandung hakikat yang besar dan agung. Aneka kegiatan yang dimaksud tidak lain adalah tugas kekhalifahan, yakni memakmurkan bumi, mengenal potensinya, perbendaharaan yang mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dalam penggunaan, pengembangan, dan peningkatannya. Dengan demikian, ibadah yang dimaksud di sini lebih luas jangkauannya dalam bentuk ritual. Kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Al-ayat. Khalifah di sini adalah kata musytarak yang mengandung beberapa arti, yaitu penyambung, pengganti, wakil, dan kepala negara. Dari ayat di atas juga dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Tugas khalifah tidak akan dinilai berhasil apabila materi penugasan tidak dilaksanakan atau apabila kaitan antara penerima tugas dan lingkungannya tidak diperhatikan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, manusia membutuhkan pembinaan dan pendidikan. Atau dengan kata lain, pendidikan harus mampu membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Dari uraian ayat di atas juga sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan oleh beberapa tokoh pendidikan Islam, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa tokoh pendidikan yang ditulis oleh Ahmad Tafsir. Antara lain, Al-Atas merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang baik, sedangkan Abdul Fattah Jalal merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Sayyid Qutb mengemukakan tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang takwa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Naim Muyasaroh. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang selanjutnya adalah
aspek-aspek perumusan tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada hakikat pendidikan. Yang pertama adalah tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia diciptakan bukan karena kebetulan dan sia-sia. Manusia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Yang kedua adalah memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia bahwa ia diciptakan sebagai khalifah Allah. Yang ketiga adalah tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat maupun pemerintahan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan modern. Yang keempat adalah dimensi-dimensi kehidupan. Dimensi-dimensi kehidupan tersebut meliputi 3 atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan untuk mewujudkan tujuan dalam proses aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia yang tercermin dalam ibadah dan muamalah. Yang kedua adalah dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang ketiga adalah dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, inovatif, profesional, dan produktif. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu dari Nila Zuliana yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Menurut Nurholis Majid dalam Ramayulis menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam meliputi 4 hal, yaitu yang pertama tujuan jasmaniyah, ahdaf al-jismiyah, yaitu tujuan ini dikaitkan dengan tugas manusia selaku khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan yang bagus di samping rohaninya yang teguh. Jadi tujuan pendidikan ini adalah membentuk manusia muslim yang sehat dan kuat secara fisik atau jasmani serta memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua yaitu tujuan rohaniyah, ahdaf al-ruhiyah. Tujuan ini dikaitkan dengan kemampuan manusia menerima agama yang inti ajarannya adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkannya dengan mengikuti keteladanan Rasulullah. Tujuan pendidikan rohani ini diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia yang menurut para ahli pendidikan disebut tujuan pendidikan religius. Yang ketiga yaitu tujuan akal atau ahdaf al-aqliyah. Tujuan ini bertumbuh pada pengembangan intelijensi atau kecerdasan yang berada dalam otak sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena ciptaan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan sosial, ahdaf al-ijtimaiyah. Tujuan ini merupakan pembentukan kepribadian yang utuh di mana identitas individu tercermin sebagai manusia yang hidup pada masyarakat plural. Tujuan pendidikan sosial ini penting artinya karena manusia sebagai khalifah di muka bumi harus mempunyai kepribadian yang utama dan seimbang. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi sehingga tidak mungkin manusia menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Lanjut yaitu bentuk-bentuk tujuan dalam Al-Quran. Yang pertama, agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar manusia mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah fi al-ard. Dan yang ketiga, agar manusia berpikir dan menggunakan akalnya. Yang keempat, agar manusia memiliki ilmu pengetahuan dan meninggikan derajatnya. Dan yang terakhir yaitu
supaya manusia mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.